Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan sesi dialog di Kompas Sulsel di pagi hari ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu program yang kemudian dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan ini dinamakan konfirmasi status wajib pajak, yang dimana ada dua instansi yang bekerja sama di dalamnya, yaitu bidang pelayanan terpadu satu pintu dan juga bidang pendapatan asli daerah. Masyarakat mungkin masih belum familiar terkait dengan, mungkin ada di antara Anda yang ingin mengurus izin usaha dan ada beberapa jenjang prosedur yang harus dilewati dan termasuk akan berhubungan langsung dengan dua instansi ini. Untuk itu, bagi Anda yang benar-benar memiliki niat untuk mengurus izin usaha, dengarkan perbincangan kami karena akan dipaparkan oleh dua orang narasumber saya di kesempatan pagi ini. Ada Ibu Darmayani Mansur selaku Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Halo, selamat pagi Ibu Yani. Selamat pagi. Apa kabar Ibu Yani? Baik. Terima kasih. Baik sekali. Terima kasih Bu Yani ya sudah hadir di Studio Kompas di Makassar. Kemudian yang di sana ada Bapak Said Wahab yang merupakan Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di Studio Kompas TV Makassar. Mungkin pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan adalah, apa itu sebenarnya konfirmasi status wajib pajak yang menjadi program yang sudah dicanangkan di pertengahan bulan 2019 lalu. Namun bagi kita warga Makassar mungkin atau warga Sulawesi Selatan belum terlalu familiar dengan istilah ini begitu ya. Ibu Yani mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu. Oke, kasih banyak. Jadi konfirmasi status wajib pajak adalah suatu kegiatan di mana pemerintah daerah itu melakukan konfirmasi atas kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat ketika mereka sedang mengajukan permohonan izin, rekomendasi atau semacamnya. Apapun bentuknya, tetapi itu adalah suatu permohonan yang diajukan ke DPMPTSP Oke, izin apa saja Provinsi itu? Sulawesi Selatan. Nah, kalau izin, jenis-jenis izin, mungkin Pak Said ya yang lebih berkompeten untuk itu, untuk menjawab. Tapi yang jelas semua izin yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi diselenggarakan oleh DPMPTSP. Jadi apakah itu izin yang berkaitan dengan keinginan berusaha, izin-izin yang berkaitan dengan penelitian dan sebagainya, itu semua bisa termasuk sebagai izin yang harus dipersyaratkan agar mereka bebas pajak. Oke, jadi istilahnya untuk mengurus sebuah izin begitu, harus terkonfirm apakah benar-benar warga itu sudah menjalankan kewajibannya membayar pajak begitu ya. Betul. Nah, mungkin saya ke Pak Said. Ini mungkin perlu disampaikan untuk mengurus izin, ada tadi dikatakan program konfirmasi wajib pajak begitu ya. Sebenarnya izin-izin apa yang kemudian persyaratannya harus melewati tahapan konfirmasi status wajib pajak gitu Pak? Baik, terima kasih Pak. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya akan sampaikan, saya di PTSP ya, salah satu reformasi birokrasi adalah pelayanan publik, salah satunya di PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Sejalan dengan program Pak Gubernur ya, Pak Prof Nurdin, bagaimana memberi kemudahan dalam berusaha, itu dulu poinnya di situ. Oleh PTSP, izin itu sesuatu yang dilarang, makanya hadirlah mungkin pemerintah, hadirlah negara di sini memberi pelayanan yang baik ke orang masyarakat untuk berusaha. Salah satu sebenarnya dari poin daripada PTSP ini memberi kemudahan, transparan, dan bagaimana memberi percepatan dalam layanan. Jadi dari sisi persyaratan itu dari kami dari PTSP sudah mengurangi beberapa, menyederhanakan gitu kira-kira. Kaitannya dengan konfirmasi status wajib pajak oleh Ibu Yani dari Bapemda. Jadi dalam proses bisnisnya, jadi kami sudah sepakat dengan Bapemda Ibu Yani. Pajak ini kita persyaratkan di akhir gitu, kira-kira ya. Jadi begitu katakanlah mungkin salah satu investor atau masyarakat bermohon untuk izin usaha, kita tidak diperhadapkan dengan syarat pajak duluan gitu kira-kira.
kita bagaimana memberi kemudahan dulu dari sisi pelayanan Iya. gitu, beri rangsangan insentif apa dari sisi pelayanan. Ketika dalam proses bisnis ini ada namanya beberapa dokumen yang harus dipenuhi ketika pengembalian sesuai dengan SOP kami. Pajak ini kami sampaikan dalam proses atau di akhir daripada penyelesaian izinnya, itu. Ketika untuk penyerahan atau sebelum pengambilan disampaikan ke pemohon atau ke investor, kira-kira pajaknya sekian yang harus dibayarkan kalau harus ada yang dibayar gitu kira-kira. Tapi dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 kemarin ada namanya percepatan berusaha secara terintegrasi atau biasa disebut dengan online single submission. Nah, itu persyaratannya sangat sederhana sekali. Pertama ada namanya NPWP yang valid, ada SPT tahunan 2 tahun terakhir, ada akte pendirian kalau dia berbadan usaha, ada KTP elektronik gitu kira-kira. Itu sudah mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Nah, ketika sebelum mendapatkan NIB ini, disinilah NPWP yang valid. Tadi disampaikan Ibu Yani. Ini apa pajak udah klik apa belum nih? Nah, itu kira-kira. Jadi saya pikir ini sudah sejalan dengan peraturan Gubernur 21 tahun 2019 dengan PP 24 dan sudah sangat sejalan dengan strong point Pak Gubernur bagaimana memberi kemudahan. Jadi izinnya dipermudah, tapi kewajiban juga harus dipenuhi. Di mana mekanismenya ini? Kita sampaikan di akhir. Baik. Supaya rangsangan perusahaan ini cepat gitu kira-kira. Iya, karena ini kan sudah menjadi program nasional. Ini nawacita dari Bapak Presiden Joko Widodo bahwa ada beberapa instansi yang kemudian dihimbau untuk memotong rentan perizinan itu supaya bisa cepat, gitu, tidak menjadi sebuah penghambatan begitu kepada setiap warga masyarakat di Indonesia begitu. Dan kita tadi sudah menyampaikan dan sudah mendengarkan pernyataan Pak Said bahwa dari sekian prosedur yang harus dijalani untuk konfirmasi status wajib pajak itu prosedur paling akhir ya. Ketika sebelum mendapatkan surat izin harus ada konfirmasi apakah benar si pelaku usaha ini atau masyarakat ini sudah memenuhi kewajiban pajaknya begitu ya. Nah, artinya ketika mereka pada saat itu belum terpenuhi status wajib pajaknya, konfirmasi status wajib pajaknya, itu tidak akan diberikan surat izin. Jadi usahanya. Saya pikir disinilah kemudahan-kemudahan yang diberikan ya, kaitannya dengan peraturan gubernur ini. Jadi katakan dalam proses proses izin dan seterusnya, itu akan disampaikan orang dari staf Bapemda ada di sana mengecek apakah kewajiban sudah terpenuhi apa belum nih itu ketika ada pemohon. Katakanlah belum dia terpenuhi, ada surat keterangan atau pernyataan yang akan dibuat gitu. Biarkanlah dia berusaha gitu untuk mendapatkan, mungkin pajaknya akan terbayar kalau cepat dia berusaha. Tapi ada surat pernyataan atau surat keterangan yang disampaikan oleh Bapenda. Dari Bapemda yang ada di PTSP. Saya ke Bu Yani dari Bapenda nih. Bu Yani, Anda tadi menyampaikan untuk konfirmasi status wajib pajak itu harus terpenuhi dulu sebelum kemudian keluar surat izin-izin yang diurus oleh masyarakat begitu ya. Konfirmasi wajib pajak apa saja yang kemudian harus terpenuhi untuk kemudian bisa mendapatkan surat izin usaha? Artinya Mbak akan mendeteksi pelaku usaha ini atau masyarakat yang sedang mengurus izin usaha ini wajib atau pajak apa saja yang kemudian belum ia bayar begitu. Itu apa aja, Bu? Kalau ini kan sekarang yang kita implementasikan adalah pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kewenangan provinsi itu ada 5 pajaknya. PKB, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Nah, tapi yang paling banyak bersentuhan dengan semua orang adalah pajak kendaraan bermotornya, pajak air permukaannya, dan pajak biaya balik nama kendaraannya. Tapi yang sekarang kita sudah terintegrasi sistemnya. Jadi kelima jenis pajak ini harus dideteksi. Jadi sistem kita sistem kita simpan di PTSP. Nah, di PTS jadi sebenarnya prosedurnya begini.
ketika permohonan itu masuk, maaf saya bicara Iya. sedikit tentang SOP. Ketika permohonan itu masuk, maka dicek berkasnya, kemudian udah diberitahu, udah dicek pajaknya pada saat itu. Misalnya PT Makmur misalnya. PT Makmur dicek pajaknya jerut semuanya keluar. Tapi untuk menjaga kerahasiaan, kami tidak memberikan informasi data semuanya, hanya yang tertunggak saja. Jadi pihaknya Pak Said hanya bisa mengecek data kendaraan yang tertunggak dari PT Makmur. Kalau yang kendaraan yang terbayar yang sebenarnya itu tidak akan bisa dia buka. Setelah itu disampaikanlah kepada yang bersangkutan bahwa kamu punya pajak sekian, pajak kendaraan misalnya, itu tertunggak sekian. Kamu boleh selesaikan dan harus diselesaikan sambil proses ini berjalan. Oke, baik. Anda tadi menyebutkan salah satunya adalah yang paling banyak juga Anda sebutkan tadi, yaitu pajak kendaraan bermotor begitu ya. Bagaimana jika ada kasus seperti ini, seseorang atas nama pribadi, bukan PT begitu ya, seseorang yang mengurus izin usaha, kemudian menyetorkan data-datanya, dari datanya didapatkan pajak kendaraannya tertunggak tapi pada kenyataannya di lapangan ternyata kendaraannya itu sudah berpindah tangan, dijual begitu kepada orang lain, tapi di tangan orang lain pajaknya masih tertunggak. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Nah, untuk itu sudah diantisipasi. Jadi yang lain yang akan kita capai di sini bukan hanya orang menjadi patuh, tetapi juga sistem administrasi perpajakan yang akan jadi rapi. Karena kita sudah menyediakan tempat. Jadi kalau memang banyak orang yang menjual kendaraannya, kemudian kendaraan itu masih tidak atas nama atas nama dia, atas nama pemilik yang lama. Nah, dia tinggal melaporkan. Jadi sama petugas samsat yang ada di meja sebelah. Kendaraan yang ini itu sudah saya jual, kemudian tinggal tanda tangan pakai materai, maka dia tidak akan lagi di samsat, kami blokir. Orang yang punya itu, orang yang pemilik yang baru, mau tidak mau dia harus dia balik nama. Kalau dia tidak balik nama, maka dia tidak bisa bayar pajak, dan lama-lama kendaraan itu akan menjadi kendaraan yang bodong. Nah, ini bisa dikatakan pemaksaan begitu ya, tapi dalam tanda kutip positif. Ini kita paksa karena banyak orang yang kemudian ini untuk lebih tertib administrasi, lebih tertib orang patuh pajak begitu ya. Karena kalau tidak begitu tuh masyarakat kemudian cuek begitu ya. Bayangkan kalau misalnya kendaraan atas nama kita dipakai orang, terus kalau misalnya ada kejahatan atau ada kecelakaan, kita yang harus bertanggung jawab kan. Sementara dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 itu memang diwajibkan kewajiban untuk melaporkan itu ada ke si penjualnya. Si penjual itu harus melaporkan ke kantor kantor samsat bahwa kendaraan itu sudah dijual. Baik. Jadi memang kejadian seperti ini mungkin tidak semua orang akan mengalaminya, tapi ketika Anda yang mungkin bertransaksi jual beli kendaraan, namun tiba-tiba ada keinginan untuk membuka usaha, Anda akan terdeteksi begitu ya terkait dengan pajak-pajak yang belum dibayar. Lalu program ini sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya. Bagaimana prospeknya sejauh ini dan bagaimana untuk kemudian langkah ke depannya untuk kemudian melancarkan program ini? Tetap bersama kami untuk kami bahas setelah jeda. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, di mana satu tempat di sana sudah terdapat beberapa instansi, sehingga tentunya ini akan mempermudah kita dalam mengurus administrasi yang kita ingin urus begitu ya. Nah, Pak Said dan juga Ibu Yani di kesempatan pagi hari ini dari Bapenda dan juga dari PTSP yang sudah hadir di studio kita lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan konfirmasi status wajib pajak begitu ya. Bu Yani, terlebih dahulu tadi sudah dijelaskan juga bahwa program ini sudah berjalan sekitar 6 bulan lamanya, dan sosialisasi sebelumnya pasti sudah dilakukan begitu ya. Sejauh ini apa yang Anda temukan dalam penerapan peraturan seperti ini di lapangan? Adakah masyarakat yang ngamuk di kantornya Ibu, merasa dipersulit begitu dengan adanya peraturan seperti ini dan lain-lain? Apa bisa digambarkan kepada kita? Iya, terima kasih. Memang konfirmasi status wajib pajak ini tidak mudah ya. Dan sebetulnya kita sudah
tahu akan menghadapi hal-hal seperti apa. Tapi karena memang ini harus dilakukan, cepat atau lambat, ya kita hadapi sekarang. Toh nanti juga akan seperti ini. Suatu saat nanti ini integrasi data tentang berusaha, tentang perpajakan akan menjadi satu semuanya. Di mana sekarang sudah diciptakan suatu sistem OSS yang tadi diceritakan Pak Said. Itu adalah integrasi sistem antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintah pusat. Jadi kalau ada permohonan izin usaha atau yang sejenisnya masuk, maka dia diinput masuk dalam suatu sistem yang terintegrasi tersebut. Karena itu kewajiban-kewajiban maupun tunggakan-tunggakan dari orang tersebut semuanya akan kelihatan. Karena datanya ada, NIB-nya ada. Dengan mengecek NIB maka semua akan langsung kelihatan. NIK-nya ada. Kalau NIK diinput maka semua data-data tentang orang tersebut akan kelihatan. Nah, terkait dengan gambaran pelaksanaannya di lapangan sejauh ini selama 6 bulan diterapkan bagaimana? Anda karena adanya integrasi tersebut, yang sekarang pasti banyak, bukan hanya defensif, malah banyak penolakan yang kita rasakan. Banyak orang yang bahkan saya baru tadi ya ada yang memberitahu informasi ke saya, ada yang ngomong begini, kalau begini kita nggak usah berusaha saja. Karena memang belum semua daerah, bahkan mungkin baru kita ya yang betul-betul sudah memberlakukan yang betul-betul menerapkan ini. Ada beberapa daerah tapi saya tidak tahu bagaimana implementasinya. Kita selama ini data dari bulan Januari kemarin, orang yang terdeteksi permohonan izinnya itu harus membayar pajak, itu ada sekitar 43 untuk bulan perusahaan. Bulan lalu? Bukan, sejak dari pertama kali ya. Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan Januari kemarin kita evaluasi, itu ada 43 perusahaan yang terkonfirmasi harus menyelesaikan kewajiban dulu. Tindak lanjutnya bagaimana? Mereka benar-benar harus menyelesaikannya terlebih dahulu atau mereka akhirnya sedikit bermasalah dengan izin yang tidak keluar begitu? Iya, pastilah ada masalah pastinya. Tapi sejauh ini yang 40 lebih tadi itu kebanyakan membayar. Ada juga yang kami tahu misalnya kewajiban perpajakannya ternyata tunggakannya banyak sekali, puluhan juta lah. Ini case-nya ada. Kita juga memahami mungkin dia tidak bisa langsung mendapatkan 50 juta itu dalam beberapa hari. Oleh karena itu untuk case seperti ini sambil sosialisasi, bukan juga keringanan. Ya keringanan lah. Tapi tidak mengurangi jumlah ya, hanya memberi kesempatan. Jadi ada semacam pernyataan yang dibuat oleh perusahaan tersebut bahwa dia akan menyelesaikan seluruh tunggakannya pada tahun 2020 ini, tetapi diberi kesempatan untuk menyelesaikan perizinannya dulu. Kita bilang oke, tapi kamu bayar setengah. Sisanya itu dengan surat pernyataan tersebut. Ada case yang lain, koperasi. Koperasi ini malah kita benar-benar biarkan dulu dia mengurus perizinannya, karena koperasi ini memang harus dibantu dan pemerintah daerah memang harus diberikan mendukung kesempatan gitu ya. Yang penting ada perjanjian, ada mereka pernyataan akan melunasi gitu pajaknya begitu. Saya yakin tadi yang ada kata sampai keluar, nggak usah diurus usaha kayak gini, dipersulit itu mungkin. Saya yakin itu biaya pajaknya lebih besar yang harus dia bayar daripada biaya mengurus izin usahanya itu ya. Iya. Mungkin. Oke, Pak Said, izin usaha apa saja sebenarnya yang paling ramai sedang diurus saat ini selain izin usaha begitu ya? Dan selain itu apa prosedur yang harus dilengkapi oleh seseorang ataupun perusahaan untuk kemudian mengurus usaha-usaha yang saya maksud tadi? Baik, terima kasih. Jadi di awal tadi saya sampaikan ya, saya pikir ini bicara izin kan ribet ya, biasanya masyarakat gitu, susah gitu. Makanya kita sederhanakan, syaratnya kita sederhanakan, malah ada yang kita potong gitu, kita buang, yang prinsip kita ambil. Jadi saya pikir ini sejalan dengan Ibu Yani ya. Jadi untuk pemenuhan artinya dari sisi persyaratan apa dan lain-lain.
Dulu pernah kami lakukan begini, kalau khusus untuk UMKM ya, khusus untuk usaha kecil, itu kami di PTSP gratiskan izinnya. Tercatat waktu itu sehari gratis ada 41.000 izin keluar. Kita formalkan, kita legalkan. Bayangkan yang penjual-penjual kue di pinggir jalan, tidak bisa masuk di retail ya, maksudnya ya untuk produk-produknya, karena tidak punya izin. Untuk menambah akses modal, tidak bisa menambah akses modal ke perbankan karena tidak punya izin. Hari itu kita formalkan, kita legalkan, tercatat 41.000 izin keluar. Dalam rangka apa waktu itu digratiskan untuk sebenarnya dan sampai sekarang apakah tidak berlaku lagi atau gimana? Sebenarnya kan soal gratis sampai hari ini berlaku. Masih ya? Masih. Okay. Jadi biaya di perizinan itu tidak ada, 0 rupiah. Perizinan apa itu yang di semua perizinan. Sebutkan saja beberapa perizinan gitu. Katakanlah untuk perizinan berusaha ya. Okay. Katakanlah untuk SIPA tadi ya, SIPA, izin-izin lain yang perikanan, sektor kehutanan, semua tidak berbayar gitu. Tapi waktu itu kita fokus untuk UMKM, kita formalkan. Sekarang begitu kita formalkan, sekarang sudah bisa tadinya mungkin untuk PAD waktu itu hanya untuk 10 juta mungkin per izin ya, untuk 5 paket izin. Tapi kita cepat, kita kasih keluar, bisa bayar pajak 50 juta setahun. Itu kira-kira ya. Hari ini sebenarnya terbukti tadi yang disampaikan Ibu Yani. Itu untuk data di NIB, untuk nomor induk berusaha. Ini sebenarnya masyarakat patuh membayar pajak. Fakta, data kami dari 2019 sampai Desember ya, Januari sampai Desember 2019 kemarin, itu kurang lebih 10.000 izin khusus untuk NIB, nomor induk berusaha yang keluar lewat OSS. Artinya kenapa dia patuh? Berarti clear dia punya NPWP, clear dia punya SPT tahunan. Artinya tax clearance ini clear semua, pajak-pajaknya clear. Saya pikir patuh. Nah, dengan adanya KSWP ini, saya pikir ini lebih bagus lagi ke depan. Cuma kami dari sisi pelayanan harus membuat mekanismenya nih. Ini kira-kira pajak ditempatkan di potensi-potensi yang tadi ada potensi penolakan karena ini kan akan semakin membesar, semakin besar. Apalagi semakin luas ya ruang lingkupnya maksud saya. Dan belum semua daerah melakukan. Jadi itu adalah tantangan tersendiri bagi kami nanti. Kok saya di sini harus begini? Kenapakah saya di Jawa tidak seperti itu misalnya? Kenapa kalau saya mengurus perizinan di tempat lain, saya tidak harus bebas tunggakan pajak? Seperti itu. Itu hal-hal yang kami sudah siap akan menghadapinya ke depan. Baik. Kita berharap ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Amin. Karena ini adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, upaya untuk meningkatkan kepatuhan terhadap wajib pajak begitu ya. Dan tentunya ini bisa menjadi program yang mudah-mudahan sih bisa segera terwujud untuk satu Indonesia begitu ya. Saya berharap begini, artinya program yang dilakukan ini kan untuk menyasar wajib pajak aja begitu ya, dengan cara memasukkan konfirmasi status wajib pajak untuk perizin usaha. Saya berharap kedepannya tidak hanya sekedar mengurus izin usaha, yang lain-lain juga melakukan hal seperti ini begitu ya. Jalan lain juga harus ditempuh begitu ya. Misalnya saja mungkin konfirmasi untuk mengurus mau nikah misalnya, mau nikah nggak boleh dulu nih nikah kalau wajib pajaknya BPKB-nya atau apa gitu juga. Artinya kan ini hanya jalan seperti itu kan yang ditempuh. Itu juga harus diambil oleh instansi lain gitu ya untuk kemudian mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapenda dan juga PTSP. Terima kasih. Saya berikan waktu singkat mungkin himbauannya kepada masyarakat setengah menit mungkin. Oke. Pak saya dulu. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi khusus kami ya dari pelayanan terpadu satu pintu, mengurus CGT itu untuk sekarang sangat sederhana, cepat, gratis lagi, 0 rupiah saya sampaikan gitu. Jadi saya sampaikan jangan pakai biro jasa lah. Oke, jangan pakai calo ya. Pakai calo. Datang langsung. 0 rupiah. 0 rupiah. Sebenarnya kalau dokumen-dokumen persyaratannya apa untuk satu contoh izin usaha misalnya? Iya. Apa itu? Jadi paling ya nomor identitas NPWP, NIK. Kalau dia berbadan usaha, kependirian perusahaan apa dan lain. Oke. Untuk lanjut itu terus yang ini
kami himbau kalau tidak bisa ke kantor kami dengan fasilitas online. Jadi itu kami di mana siapkan. websitenya? Ada, ya kami. Oke, Ya, gitu. untuk kantornya sendiri Di Bougainville dekat. Oh, oke, di Ya, dekat di Mall Bougainville Panakukang ya. Mall Oke. Panakukang. Jadi ke depan nanti ada namanya Mall Pelayanan Publik. Jadi mulai dari yang baru lahir sampai meninggal bisa diurus di satu tempat itu. Semua Kantornya ada di situ. ini ya, Dinas Penanaman Modal Dia ya. semua modal. Oh, Dinas Iya. Penanaman Modal di Iya. dekat Mall Panakukang ya. Baik, Oke. ya. Oke, untuk Ibu silakan. Saya hanya mau mengatakan bahwa mari kita cek-cek pajak kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak bermaksud untuk tidak membayar pajak, tapi hanya karena kesibukan kita sampai kita lupa. Gitu. Datanglah ke kantor Samsat atau ceklah dengan berbagai media yang sudah kita punya melalui SMS atau melalui website dan sebagainya. Terus bayar pajak itu sebenarnya bisa tidak harus kantor Samsat, bisa melalui bisa sudah melalui online. Jangan sampai nanti ketika mau mengurus perizinan barulah Merasa sulit. merasa sulit, merasa dipersulit, padahal Itu ini kelakuannya sudah sendiri. dan ada kewajiban yang seharusnya Oke, baik. sudah bertahun-tahun bertumpuk tidak dilakukan. Jadi jangan sampai kita terhambat gara-gara pajak. Oke. Lakukan pengecekan setiap saat dan mari kita membantu pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui baik. pajak. Baik, terima kasih Ibu Yani dari Bapenda dan juga Pak Said dari bidang pelayanan terpadu satu pintu. Di kesempatan pagi ini sudah bergabung dengan kita, memberikan edukasi kepada masyarakat dan menyadarkan kepada kita semuanya untuk tetap taat pajak dan juga untuk mendapatkan perizinan itu ada prosedur yang harus dilaksanakan sehingga izin baru bisa keluar, salah satunya dengan bayar pajak.